أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqal adzim. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh, hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak nikmat-nikmat yang kita rasakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dengan nikmat Allah. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh, hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun ada 12 bulan. 1 bulan di mana bulan suci Ramadan inilah bulan yang amat luar biasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, yaitu bulan 11 itu. Mengapa bulan suci Ramadan adalah bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya? Karena bulan suci Ramadan ini ada 3 fase yang kita lalui dan tidak begitu mudah kita lalui manakala kita itu yaitu kita dasari dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 fase itu diantaranya awwalu syahr Ramadan birrahmah, wa awsatuhu syahr Ramadan maghfirah, wa akhiruhu syahr Ramadan qit'um minan nar. 3 fase ini amat luar biasa mengingatkan kita betapa besarnya bulan suci Ramadan ini dari fase ke fase yang terakhir. Fase yang pertama yaitu awal bulan suci Ramadan birrahmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang amat luar biasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, di mana di awal Ramadan 1 hingga 10 itu siapa saja yang mencari rezeki Allah, meraup rahmat Allah, ketika kita berbuka puasa, berjualan, apa saja apa yang tidak habis karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan rahmat Allah yang tidak hanya diberikan orang Islam saja, namun non-Islam pun juga merasakan nikmatnya Ramadan, nikmatnya bulan suci Ramadan yang berikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 hingga 10 ini sudah menginjak fase yang kedua. Wa awsatuhu syahrul Ramadan maghfirah. Tengah-tengah Ramadan, bulan Ramadan ini adalah pengampunan Allah. Ini sudah dapat 12 insya Allah. Tanpa terasa kita menjalani Ramadan begitu cepat insya Allah untuk meninggalkan kita Ramadan.
Dan kalau orang beriman, Ramadan itu kok cepet banget jere, kok mesti entek, kok sudah habis. Dan ini yaitu masuk fase yang kedua 11 hingga 20 maghfirah, pengampunan Allah. Pengampunan Allah luar biasa, tidak main-main Pak Bu. Ramadan dikala maghfirah pengampunan Allah ini, siapa yang enggak dosa, siapa yang enggak salah, manusia semua makhluk kotok wanisian. Manusia itu adalah gudangnya salah, luput dosa. Namun kalau kita tahu bahwasanya fase yang kedua ini peleburan dosa, siapa yang berdosa maka sungguh-sungguhlah untuk yaitu ampunan kepada Allah. Ampunan Allah, pasti siapa yang minta kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang mohon kepadaku, pasti aku berikan permohonannya. Dan ini pasti Pak. Di fase yang kedua ini insya Allah 11 hingga 20. Kemudian fase yang ketiga, wa akhiru syahr Ramadan qit'um minan nar. Di akhir Ramadan yaitu 21 hingga 30 ini adalah pembebasan dari azab api neraka. Api neraka Pak, dibebaskan oleh Allah, tidak disentuh oleh api neraka. Siapa yang tidak mau? Tentunya kita sebagai hamba Allah yang beriman, pasti kita semua yang bersimpuh di sini ini, di Masjid Rumah Allah yang mulia ini, insya Allah semuanya ingin tidak disentuh oleh neraka Allah. Dan ini nggak main-main di antara fase ke fase ini. Baginda Rasul meninggalkan rumah, iktikaf dan itikaf. Tapi sayangnya orang Indonesia itu semakin akhir bulan Ramadan sibuk tentang jajan hari raya, sibuk tentang mudik. Bahkan masjid Rumah Allah semakin maju shopnya, bahkan tinggal imam dan beberapa jamaah saja. Padahal akhir Ramadan ini, tahu bahwa akhir Ramadan ini adalah pembebasan dari adab siksa api neraka. Hadirin sidang jamaah sholat subuh, hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, Mbak, ya Allah, hati-hati betul. Makanya orang beriman ini senantiasa berkata dengan sebenar-benarnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama li dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena mengharap, betul-betul mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama li dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini luar biasa. Berarti kita nggak punya dosa. Manakala fase demi fase itu kita lalui dengan sempurna, dengan baik, maka kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin, orang kalau beriman puasa bulan Ramadan dengan iman itu tenang dengan iman itu. Makanya kalau puasa kita tasir dengan iman dan takwa kepada Allah, tidak ada satupun sulit dan berat kalau kita laksanakan di bulan Ramadan. Baik itu sholat kita, tadarus kita, amalan-amalan kita mudah karena mencapai di antara minan nar itu amat luar biasa. Dan pahalanya tidak sedikit tapi dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh hamba Allah taala. Nah, banyak sekali Rasul menyatakan mangkanya itu man shoma Ramadan. Tadi imanan maktisaban ghufra ma taqaddama. Ini luar biasa, Pak. Makanya kita kerjakan dengan sesungguh-sungguhnya. Dan ingat bahwasanya baginda Rasulullah juga menyatakan, kamin imin laisa min siyamihi ila ju'i wal atas. Pirang-pirang uwakeh umat nglakoni puasa Ramadan namun tidak oleh pahala puasa, hanya lapar wal atas, lapar dan dahaga. Mengapa seperti ini?
ini bisa tidak membatalkan puasa, namun gugur pahala puasa. Mengapa, Bapak Ibu? Yang pertama adalah al-kadzibah, karena dusta. Ngomong sak ngomong poso, hati-hati dijogo. Jangan sampai mudah untuk menyatakan hal-hal yang tidak benar. Al-ghibah yang kedua, yaitu ngerasani, ngegosip. Ketika bulan Ramadan, gosip. Al-ghibah. At-tamim, adu domba. Yang ketiga, adu domba. Jadi yang A katakan A, yang B katakan B. Jangan A katakan B, sehingga menjadikan perang, bahkan menjadikan permusuhan, cekcok. An-namimul ghamis, sumpah palsu yang gambar. Sumpah palsu itu demi Allah, wallahi, aku gak gini, gak gitu. Mudah untuk menyatakan wallahi, demi Allah. Sumpah palsu. Yang kelima, an-nuru syahwat, yaitu mengumbar hawa nafsu. Inilah yang menjadikan gugurnya pahala puasa, bukan batal puasa, namun pahalanya tidak dapat pahala puasa, walaupun puasa 1 bulan penuh, karena tidak bisa menjaga di antara 5 tadi. Hadirin, siapa sih yang nilai pahala puasa ini? Langsung Allah. Qulu amal ibni adam lahu ila saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Tiap-tiap amal anak Nabi Adam itu untuk dirinya sendiri. Namun pahala puasa ini fa innahu li, untukku kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Akulah yang nilai sendiri. Ya Allah, begitu luar biasa. Jadi untuk Allah, Allah yang nilai sendiri. Ramadan, hati-hati. Kalau bulan yang lainnya, enggak. Raqib atid bergerak. Ini tidak. Yang bergerak langsung, yaitu langsung nilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu li wa ana ajzi bih. Luar biasa, Pak. Oleh karena jangan kita sia-siakan Ramadan ini, jangan sampai dilewatkan begitu saja. Ini mengajak diri saya dan para jamaah supaya kita senantiasa selalu di antara fase ini kita betul-betul kita perhatikan agar kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Sekali lagi Bapak Ibu, la'allakum tattaqun. Predikat inilah yang kita cari, kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Sedikit yang sampaikan ini, mudah-mudahan dapat menggugah diri saya dan para jamaah semuanya, sehingga kita senantiasa memperoleh, yaitu meraih fase demi fase ini dengan sempurna, dan yakin bahwasanya kalau kita sudah meraih itu, maka predikat la'allakum tattaqun akan kita raih. Sekian, bila ada kata yang kurang atau ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa birridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.